Halo, selamat pagi. Shalom buat kita semua. Kita akan memulai saat teduh kita pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh ucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh bangun pagi. Kami boleh tidur dengan nyenyak Tuhan sepanjang malam kami, Tuhan. Saat ini kami ingin memuji dan muliakan di tempat kami masing-masing. Ya Allah Roh Kudus, urapi kami, lawati kami satu persatu di tempat kami, Tuhan. Berkati juga para pelayan-pelayan yang sudah bersedia untuk melayani kami pada pagi hari ini, membawa kami ke dalam hadirat-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Lawatilah kami, Tuhan, sebebas-bebasnya, Tuhan, agar pada pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang begitu baik. Pada pagi hari ini, mungkin kita banyak menghadapi pergumulan hidup, menghadapi persoalan kehidupan, ataukah sakit penyakit, ataukah pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga kita, ataupun masalah perekonomian. Tapi kita mau imani, kita mau berpegang teguh kepada janji Tuhan, pada firman Tuhan. Seperti dikatakan dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Itulah pengharapan kita. Bahwa janji Tuhan juga seperti fajar pagi hari. Dia tidak pernah berhenti untuk bersinar menyinari kita. Dia selalu memegang dan menggendong kita. Tangannya terus membelai kita dan cintanya memuaskan kita. Pada pagi hari ini, kita mau puji Tuhan kita. Kita mau katakan, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita ulangi, ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup.
Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Tuhan, janji-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau terus memenuhi setiap kebutuhan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kota benteng kami. Biarlah saat ini kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau rasakan kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada kita. Biarlah pada pagi hari ini Dia boleh penuhi hati kita. Kita sembah Tuhan kita. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Kita katakan kembali, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku sejauh langit
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya marani Terima kasih Tuhan, Engkaulah sukacita kami ya Tuhan. Engkaulah kami sembah-Mu ya Tuhan. Engkau sukacita yang kami. sembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaulah benteng satu karangku Allah yang baik, Mari menyembah Dia. Sembahlah Dia, Allah yang hidup. Sembahlah Dia, Allah yang besar.
Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Untuk indahnya hadirat-Mu Tuhan, kami dilayakkan untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Saat ini Tuhan kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu lebih lagi. Urapi anak-Mu Laura Tuhan. Pakai dia dengan sebebas-bebasnya. Curahkan roh-Mu, penuhi dia Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus,
Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya mau menekankan dalam Markus 9 ayat 23 sampai 24. Ada sesuatu yang kurang dari kata-kata ayah si anak itu. Jika engkau dapat. Ini menandakan rasa percayanya yang tidak 100% ke Tuhan. Dia meragukan, apakah Tuhan sungguh bisa menyembuhkan anak-anaknya itu? Karena dia sudah melihat dari ke-9 murid-muridnya, tidak ada satupun yang dapat menyembuhkannya. Jika engkau dapat, itu menandakan sebuah ungkapan kurang percaya, kurang yakin, dan meragu-ragukan Tuhan. Apakah kita sering berlaku seperti ayah si anak ini, mengandalkan kemampuan kita sendiri, dan kita menjadi ragu dan tidak percaya, karena seringkali kita sudah berdoa, namun doa kita seakan belum dijawab oleh Tuhan. Masih banyak pergumulan hidup kita yang kita alami, entah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, pergumulan dalam rumah tangga, persoalan dengan anak, dengan orang tua, apapun itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu ada di Markus 9 ayat 23. Rasul Paulus juga menekankan dalam firman-Nya di Filipi ayat 14 sampai 13, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Syarat dari tidak ada yang mustahil adalah dengan iman. Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, apa saja kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Itu ada di Matius 17 ayat 20. Dan jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ada di Yohanes 11 ayat 40. Kekuatan dari sebuah iman sungguh tidak terbayangkan oleh kita. Seperti kisah perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Perempuan ini tidak sampai menyentuh Yesus. Dia hanya mengimani dalam hatinya, dengan menyentuh ujung jubahnya saja, maka dia akan sembuh. Dengan iman yang kuat, maka kuasa Tuhan sungguh akan bekerja. Ada di Lukas 8 ayat 43 sampai 46. Juga kita bisa lihat dari kisah seorang perwira dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Imannya adalah iman yang sempurna atau iman sepatah kata. Yaitu dia cuma berkata, Tuhan katakan sepatah kata saja, pasti akan ada kuasanya.
Inilah hidup yang diinginkan Tuhan sebenarnya. Karena iman yang besar itu, maka kuasa Tuhan sungguh akan dinyatakan. Ada di dalam Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Percaya bukan sekedar di mulut atau di pikiran saja, tetapi kita benar-benar mau percaya dan mengandalkan kekuatan Tuhan dengan sepenuhnya. Doa kita harus dilandasi dengan rasa percaya yang penuh, baru kuasanya dapat dinyatakan. Walaupun mungkin doa kita tidak dijawab secara instan oleh Tuhan. Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita. Apakah kita betul-betul punya iman yang kuat akan Dia. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu adalah hal yang paling penting. Yesus sanggup melakukan pelepasan total terhadap anak yang terikat roh jahat itu. Demikian pula, Dia mampu melepaskan segala belenggu yang selama ini mengikat hidup kita. Asalkan kita mau berserah penuh, percaya, dan taat menjalankan 5 senjatanya. Maka kita akan beroleh kemerdekaan yang sejati. Marilah kita semua saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mau percaya dengan penuh iman. Kita bersedia diproses, melepaskan segala keterikatan dalam hidup kita, dan kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan secara penuh dalam kehidupan kita. Maka yakinlah Tuhan yang akan berperang dalam kehidupan kita, mengadakan mukjizat-mukjizatnya secara penuh dalam kehidupan kita, kesembuhan, mukjizat kelepasan, kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita juga mau percaya roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat sanggup melawan kita? Tiada yang mustahil bagi orang yang benar-benar percaya kepadanya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dimuliakanlah Tuhan dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih. Engkau telah mengizinkan kami berkumpul untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu di pagi yang indah ini. Terima kasih atas kehadiran dan lawatan-Mu atas kami semua yang hadir di sini. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini, telah mengingatkan kami bahwa selama kami mempunyai iman untuk percaya berjalan bersama-Mu, maka tidak ada yang mustahil, karena banyak kesembuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa, hanya Engkau yang selalu bisa kami andalkan dan memberikan yang terbaik buat kami semua. Bapa, mohon ampunilah dosa-dosa kami
karena sering bersandar pada kekuatan kami, sehingga kami sering tidak percaya dan menjauh darimu. Kami juga memohon, turunkan roh hikmat, kesalehan, kerendah hatian, dan takut akan Engkau, supaya sepanjang hari ini kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, sehingga dapat menumbuhkan iman kami dan menjadikan kami setia kepadamu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Cik Vila, yang selalu setia membimbing kami untuk selalu mendekat kepadamu dan membuat kami semakin bertumbuh dalam iman. Bapa, tolong berikan kuasa Roh Kudus-Mu dan tutup dengan kuasa darah-Mu atas Pak Paulus dan keluarganya. Jangan biarkan kuasa yang bukan berasal dari-Mu mendekat. Biarlah hanya kuasa-Mu saja yang menguasai mereka, karena hanya Engkau yang berhak atas hidup mereka, karena Engkau yang telah memilih mereka. Bapa, tolong Kau tuntun tiap langkah mereka dengan kuasa darah-Mu dan gandeng tangan mereka untuk selalu setia dalam pelayanan dan menjadi tiang doa bagi banyak orang. Bapa, kami juga memohon untuk semua yang hadir di sini dan keluarga kami. Urapilah setiap ucapan dan tingkah laku kami sepanjang hari ini, supaya terpancar kasih-Mu dan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Bapa, kami juga memohon untuk acara Komsel Kids nanti malam. Mohon Kau berikan semua Roh Kudus-Mu untuk memberkati anak-anak yang hadir, untuk memberkati semua peralatan yang kami gunakan, dan untuk pelayan-pelayan-Mu yang melayani anak-anak pemilik kerajaan surga yang Kau titipkan kepada kakak-kakak rohani, sehingga kakak-kakak rohani dapat benar-benar layak menjadi pelayan-Mu, serta bersatu hati untuk berfokus kepadamu. Kami juga memohon supaya nanti malam banyak anak-anak yang hadir dan mengikuti komsel, serta merindukan membaca firman-Mu yang merupakan pelita bagi hidup kami semua. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam tangan-Mu perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Boleh tolong, thank you. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati.